Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Renungan firman Tuhan saya berikan judul Pola Hidup Rohani yang Benar. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi Yeremia 23 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yeremia 23 ini, khususnya di ayat 9 sampai ayat yang ke-21, Tuhan mengungkapkan murkanya yang menyala-nyala kepada umat Israel. Di mana Allah melihat bahwa bangsa Israel telah menjadi umat yang berzinah, melakukan hal yang tidak jujur dan menjadi pendukung perbuatan jahat. Mereka mendukung tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terjadi di lingkungan mereka. Tuhan bahkan mengatakan umatnya itu sudah sama seperti Sodom dan Gomora karena kejahatan yang begitu merajalela dan dahsyat di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Di tengah murka Allah yang begitu menyala-nyala ini, nabi-nabi palsu justru bermunculan dan malah mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar serta memberikan harapan-harapan palsu atau harapan-harapan yang sia-sia kepada umat-umat pada saat itu. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu lebih disukai, lebih didengarkan daripada teguran yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga kebanyakan umat pada saat itu lebih senang mendengarkan nabi palsu itu daripada Nabi Yeremia. Maka saat itu pun bangsa Israel akhirnya hidup terus-menerus di dalam kejahatan. Mereka tidak ada yang mengindahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Meskipun Allah sudah begitu murka, tapi mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita mendapat suatu pelajaran tentang bagaimana sebenarnya pola hidup rohani yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, khususnya dalam hal mendengarkan dan menerima khotbah firman Tuhan. Mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita jangan hanya mau mendengarkan khotbah tentang berkat-berkat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memang sumber segala-galanya. Entah itu berkat-berkat jasmani, perlindungan, bahkan keselamatan kekal dan masih banyak hal lain. Sumbernya hanya daripada Tuhan. Segala hal-hal yang baik itu sumbernya daripada Tuhan. Namun kita harus selalu paham dan sadar bahwa meskipun Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang baik, tetapi Allah tidak akan terus memberkati dan memberikan segala hal yang terbaik itu dalam kehidupan seseorang jika hidupnya terus bersatu di dalam dosa, tidak mau bertobat kepada Tuhan. Nah, jika kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang isinya berkat-berkat saja, yang isinya hanya hal-hal yang enak untuk didengar, yang begitu nyaman untuk kehidupan kita. Nah, ini bisa menjadi suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berkat itu tidak akan dinyatakan kepada orang yang bersatu dengan dosa. Dan jika kita hanya terus mendengarkan firman Tuhan, maunya dengarkan firman Tuhan tentang berkat saja, itu bisa menjadi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akhirnya dapat menghambat berkat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita harus merubah pola hidup seperti ini Bapak Ibu, pola hidup rohani yang seperti ini. Jika saat ini kita sedang hidup di dalam pola hidup yaitu hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang berisikan berkat-berkat saja, kita harus merubahnya Bapak Ibu. Kita perlu sadari dan ketahui juga bahwa jika kita ingin diberkati oleh Tuhan,
Kita harus menuruti semua perintah firman Tuhan, seluruh isi kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak hanya firman Tuhan atau khotbah yang isinya tentang berkat-berkat saja yang harus kita dengarkan, yang harus kita perhatikan, bahkan yang harus kita turuti. 1 Yohanes 3 ayat 22, di sana firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat ini perlu digaris bawahi, menuruti segala perintahnya. Jadi janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang memilih untuk mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh nabi palsu yang memang kedengarannya enak ya. Isinya tuh semua hal-hal yang baik. Mau dia berbuat jahat tetap dibenarkan perbuatannya. Mau kamu tidak ikuti kebenaran firman Tuhan tidak apa-apa. Itu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu begitu banyak memberikan harapan-harapan yang sia-sia kepada bangsa Israel. Tapi itulah yang mereka dengarkan. Nah kita harus merubah. Ya kita harus berbeda. Ya, dari pola-pola hidup yang lama mungkin yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita harus membangun pola hidup rohani yang benar, di mana kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan yang isinya berkat-berkat saja. Jika kita ingin benar-benar merasakan ya kenikmatan dari Tuhan, berkat Tuhan, maka kita harus mendengarkan dan menerima semua firman Tuhan tanpa memilih-milih. Semua khotbah yang disampaikan kita harus terima tanpa memilih-milih. Itu oh ini isinya berkat saja enggak ya, oh ini keras enggak mau saya dengarkan. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Hati-hati, khotbah yang isinya hanya hal-hal yang enak dan selalu membenarkan perbuatan kita bisa jadi menyesatkan Bapak Ibu. Bahkan semakin menjerumuskan kita di dalam dosa hingga kepada kebinasaan. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka terus mendengarkan ya firman Tuhan disampaikan oleh nabi-nabi palsu yang isi-isinya harapan-harapan yang palsu, tapi mereka hanya mau mendengarkan hal itu. Akhirnya mereka terus hidup di dalam dosa. Ya. Sama seperti yang diterima oleh bangsa Israel ini. Padahal mereka jelas-jelas melakukan kejahatan. Ya. Mereka jelas-jelas melakukan perbuatan dosa. Tetapi karena khotbah-khotbah yang mereka dengarkan, membenarkan setiap perbuatan dosa mereka, ya akhirnya mereka tidak bertobat dan mereka terus hidup di dalam kejahatan. Kita harus menjauhi perbuatan dan peristiwa seperti ini. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menjaga pola hidup yang benar. Pola rohani yang benar, yaitu adalah kita mau mendengarkan semua firman Tuhan. Jangan hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang isinya berkat-berkat saja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu adalah kita harus mau mendengarkan dan menerima setiap teguran firman Tuhan. Ketika seseorang hamba Tuhan berkhotbah atau menyampaikan renungan-renungan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Dari setiap firman Tuhan yang disampaikan, ya tidak hanya ketika ibadah raya, tapi ketika kita mungkin menonton suatu tayangan atau kita sedang dalam komsel, ibadah rumah tangga dan lain sebagainya. Setiap teguran dan nasihat daripada Tuhan harus kita terima. Inilah yang seringkali dihindari oleh umat-umat Tuhan, yaitu khotbah-khotbah yang berisikan tentang teguran-teguran yang keras. Khususnya tentang pertobatan dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau dari sesuatu yang sudah mengenakkan secara jasmani. Ketika kita harus disuruh bertobat dan meninggalkan itu dengan teguran-teguran yang keras dari firman Tuhan, seringkali banyak orang menjauhkan diri, tidak mau mendengarkan, bahkan menolak firman Tuhan tersebut. Nah kita harus merubah pola hidup seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita mendengar khotbah tentang teguran Tuhan, janganlah langsung menolaknya. Tetapi tetap dengarkan, ya terus perhatikan, lalu gumulkan itu. Gumulkan dan doakan. Bisa saja itu memang menjadi sebuah teguran dalam kehidupan kita yang Allah berikan melalui setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Saat kita mendapat sebuah teguran dari firman Tuhan, justru kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Mengapa? Karena itu tandanya Allah masih mengasihi kita. Dia ingin supaya kita berubah, supaya kita bertobat dan kembali kepada Dia. Sehingga segala hal yang baik dari Allah itu, berkat-berkatnya itu akan kita rasakan. Sebab apa? Sebab kita mengikuti semua kehendak Allah, termasuk teguran-tegurannya. Ayub 2 ayat 10 bagian B, firman Tuhan berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah ini kita harus sama-sama perhatikan. Jika kita mau senang terima berkat-berkat Tuhan,
Ya, kita suka segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tetapi mengapa kita tidak mau menerima teguran-teguran Tuhan? Meskipun bagi kita terdengarnya tidak enak. Ya, kita harus menerimanya. Jika kita mau terima berkat Tuhan, kita pun harus terima teguran-teguran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini seperti menemplak kehidupan kita Bapak Ibu sebagai umat-umat Tuhan. Teguran tegas dari firman Tuhan mungkin banyak bagi umat-umat Tuhan itu terdengarnya buruk. Tetapi justru inilah yang harus kita terima Bapak Ibu. Jangan hanya mau terima khotbah yang enak didengar saja. Tanpa teguran dari firman Tuhan, maka kita tidak akan menyadari dan tidak akan bertobat dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu yang akan membuat berkat-berkat Tuhan terhambat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan keselamatan kekal pun tidak akan kita terima. Karena apa? Karena firman Tuhan yang berisikan teguran tidak mau kita dengarkan. Oleh sebab itu dari kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mari kita jaga pola hidup rohani kita dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang isinya berkat-berkat saja, hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi dengarkan dan terimalah setiap teguran-teguran firman Tuhan dari setiap khotbah-khotbah yang disampaikan kepada kita. Meskipun bagi kita itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Tapi jika kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan, merasakan kenikmatan, bahkan menerima keselamatan kekal, setiap firman Tuhan yang berisikan berkat-berkat kita terima, tetapi teguran-tegurannya pun juga harus kita terima dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menguatkan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati pada hari ini. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk membangun pola hidup rohani yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami supaya kami tidak pilih-pilih dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang isinya berkat-berkat saja, tapi kami pun mau mendengarkan firman Tuhan yang berisinya teguran yang keras. Karena kami tahu itu akan membangun kami, membuat kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbahagialah keluarga GPD LSAD Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kami memakan hasil jeripaya kami, berbahagialah kami dan baiklah keadaan kami. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.